Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NIM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini, saya akan melakukan hands-on lab 2 terkait dari Docker ya. Di sini terkait dari mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan, saya memohon maaf terkait dari kurangnya penugasan yang ada yang seharusnya saya kumpulkan. Di sini saya izin melengkapkan. Saya mohon maaf atas kelalaian saya. Sini langsung aja teman-teman. Kita masuk pada install Dockernya. Teman-teman bisa menginstal Docker pada web dari Docker sendiri ya. Di sini kita bisa cari Docker. Kita ke install Docker. Di sini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, saya menjelaskan sedikit terkait dari Docker itu sendiri ya. Docker itu membantu kita menjalankan aplikasi dengan cara lebih praktis dan konsisten. Misalnya, kadang suatu aplikasi bisa jalan nih di komputer, tapi pas dipindah ke server itu malah error. Nah, dengan Docker kita itu bisa kemas aplikasi dan dependensinya sehingga hasilnya itu tetap sama di manapun dijalani. Itu bagi developer ya, contoh kecilnya. Intinya jadi bebas dari masalah, mudah dipindah, serta cepat dijalankan. Sebelum mulai, di sini kita perlu tahu dulu 3 istilah penting dari konsep dasarnya ya. Yang pertama dari image sendiri. Image, teman-teman. Image di sini kita buka Dockernya aja karena saya sudah install ya di sini Dockernya. Nah, ini bagian image ya. Nah, image itu ibarat bahan cetak ya. Di dalamnya itu ada sistem dan aplikasi yang siap pakai. Ini contohnya udah pernah saya pakai. Contohnya di sini ada image Ubuntu, ada Influx, ada Eclipse Mosquito ya. Tanda hijau ini tanda yang aktif ya teman-teman. Nah, serta di sini ada juga kontainer. Kontainer itu adalah hasil cetakan dari si image. Nah, kontainer yang nantinya akan kita jalankan jadi image. Itu jadi image itu blueprintnya, kontainer itu jalan, begitu ya. Serta ada pula registry ya. Registry itu adalah tempat penyimpanan image, mirip seperti tempat upload dan download software. Contohnya itu Docker Hub. Ini kan Docker Desktop. Ada pula yang namanya itu Docker Hub ya. Di sini saya sudah buka untuk contohnya, tapi di sini aja kita searching Docker Hub. Nah, ini Docker Hub. Ini Docker Hub ya, ini repository-nya. Nah, di sini kita mulai dari Docker Desktop terlebih dahulu aja ya penjelasannya. Di sini kita akan install, setelah kita install Docker Desktop, untuk kita mendownload image-nya itu bisa kita cari di sini. Contohnya di sini saya sudah ada ya dari Ubuntu Apache 2. Jadi kita ke image. Di sini Ubuntu Apache 2 itu ini ya. Nah, ini itu kontainernya, kita buka aja Ubuntu Apache 2 di sini ya. Kita close dulu. Nah, ini ya terkait dari Ubuntu Apache 2, ini saya namain kontainer 6-nya dengan nama saya, terus Apache 2.
Nah, di sini kita bisa ke terminal untuk ngecek versi dari Docker kita sendiri dengan perintah docker min version. Oh, salah ya. Docker min version. Nah, ini versi dari Docker saya sendiri itu Docker version 28.4.0. Nah, di video kali ini kita pakai image dari Ubuntu Apache 2 ya. Lalu di sini kita itu bisa menjalankan untuk ininya ya, untuk kita buat si kontainernya itu dengan perintah docker run in e, lalu portnya 80, localhostnya 80. Ini yang akan kita 80 min name Apache 2 server kasih Ubuntu size Apache 2 latest. Nah, ini perintahnya teman-teman ya. Di sini min d ini itu berfungsi ini untuk jalan di background. Lalu min p 80 ini itu port laptop 80 ke port 80 container, serta min name ini itu memberi nama Apache 2 server. Di sini kan saya sudah buat ya teman-teman. Lalu kita bisa nih dari sini nih, kalau udah kita perintah ini kan bekas dari punya saya ya, itu bisa kita cek ke bagian sini aja nih, kita klik aja. Nah, maka dia muncul ya localhostnya, browsernya itu sudah muncul, dia udah ada halaman default Apache. Nah, ini tuh artinya kontainer sudah berjalan. Di sini teman-teman, kita kembali lagi, kita bisa kalau mau lihat kontainer yang sedang jalan, kita pakai perintah docker ps. Nah, ini ya, ini kan yang sudah jalan kan 16 menit. Nah, kalau mau lihat semua kontainer termasuk yang mati, itu perintahnya docker ps min a. Nah, itu ini ada Cloudy Apache, ada Cloudy Apache 2, ada Mosquito, ada Node-RED ya. Ini sisa-sisa praktek. Ada Influx. Nah, di sini kita bisa ada opsional ya. Kalau perintah dari docker stop, misalnya kita stop yang ini untuk stop, misalnya contoh ya, kalau misalnya dia mau matiin cuman dari terminal, sebenarnya simpelnya ya dari image ini kita bisa matiin ya teman-teman. Cuman kalau misalnya dari perintah itu kita tinggal stop Claudia Apache
Apache 2 kan. Cuman lama ya. Nah di sini dia udah stop kan, dia udah nggak hijau lagi. Kita bisa start kembali. Ini cara lamanya aja sih, perintahnya gitu. Start kembali. Nah ini udah hidup lagi ya, di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa upload ke Docker Hub ya. Langkahnya itu kita bisa docker login dengan perintah docker login ya, docker login. Nah di sini ada authentication-nya ya. Ini passwordnya, saya beri password. Password itu kita edit di bagian sebentar ya. Kontainer, saya liatin ya terkait dari apa yang saya ubah dari setelah instalasi. Di file, teman-teman itu bisa menambahkan notifikasi di bagian log di sini. Cuman udah nggak bisa dibuka lagi ya. Kan di bagian run. Lalu ini ada penambahan ya. Lalu ada modifikasi di bagian log, cuman kita nggak bisa lihat. Lalu di var juga ada modifikasi nih, penambahan. Ini Apache 2. Udah sih bagian itu saja. Nah kan tadi saya liatin ya, di sini teman-teman bisa lihat Docker Hubs yang sudah saya miliki. Ini ya, kita silang dulu. Nah saya jelaskan terlebih dahulu dari Docker Hub sendiri ya. Docker Hub itu bisa dibilang tempat penyimpanan image Docker. Nah, tempat penyimpanan image Docker. Jadi fungsinya itu mirip seperti GitHub untuk kode atau Play Store untuk aplikasi. Nah, di Docker Hub kita bisa mencari, mengunduh atau pull serta mengunggah atau push dan membagikan image Docker. Fungsi utama Docker Hub sendiri, pertama dia menyimpan image, dimana baik image resmi, image buatan komunitas, lalu image buatan kita sendiri, serta yang kedua ada distribusi image. Dia bisa dipakai antar developer, bisa untuk server development, dia bisa untuk CI atau CD pipeline. Lalu ketiga, dia ini berfungsi utama sebagai public atau privat. Jadi repo public semua orang bisa akses, atau repo privat, nah hanya pengguna yang diizinkan. Saya rasa cukup ya teman-teman terkait dari instalasi Docker sendiri serta penjelasan Docker pada video kali ini. Saya mohon maaf terkait dari telatnya pengumpulan tugas pada lab 2 kali ini, lab hands-on lab 2. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.